Halo, selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan mensosialisasikan terkait keselamatan, kesehatan, dan keselamatan kerja di kampus kita di Teknik Pertambangan. Kemarin saya sudah memberikan beberapa pertanyaan dari 10 pertanyaan, pertanyaan kedua sampai pertanyaan terkait mencuci tangan, terkait tentang sarapan pagi, pentingnya sarapan pagi, terkait tentang etika batuk, dan mengecek kendaraan. Itu semua saya rasa jawabannya sudah baik-baik semua. Teman-teman saya kira sudah menguasainya. Kapan harus mencuci tangan, sebelum dan sesudah mungkin makan, berkegiatan yang bisa menyebabkan tangan kotor, itu teman-teman sudah menjawabnya semua. Dan seberapa penting sarapan pagi, semua teman-teman menjawab sangat penting. Biar teman-teman tahu bahwa sarapan pagi itu penting untuk kesehatan, untuk daya tahan tubuh, untuk energi teman-teman untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan etika batuk, yang lain juga sudah menjawab, pakai tisu, pakai sapu tangan, mencuci tangan setelah itu. Dan ada yang mau bilang pakai siku gitu kan, pakai batuk seperti ini pakai siku, bukan seperti ini pakai tangan kosong tapi pakai siku. Sudah ada yang menjawab seperti itu, semuanya sudah baik, sudah paham akan hal itu. Dan kendaraan sudah jawab dengan baik juga tentang terkait BBM, terkait dengan mengecek rem, mengecek lampu, mesin, suara kendaraan yang mungkin terlihat tidak seperti biasa, gitu kan. Semua sudah menjawab dengan baik. Dan terkait tentang keselamatan kerja, rambu-rambu, teman-teman ada yang tidak menjawab, ada mungkin yang tidak tahu apa sih rambu-rambu K3 itu. Sebenarnya di kampus kita sudah ada terkait rambu-rambu K3. Tanda-tanda panah yang ada di tangga yang teman-teman sering lihat itu adalah salah satu rambu dari K3. Jalur evakuasi yang ditempel di dinding di kampus kita itulah salah satu rambu dari K3. Tulisan exit di pintu itu adalah salah satu rambu dari K3. Itu adalah rambu-rambu K3 yang jika terjadi evakuasi itu sangat penting. Setelah itu, bagaimana jika ada salah satu dari kita menemukan api di kampus? Apa harus yang kita lakukan pertama? Yang pertama itu melihat, yang pertama jika Anda melihat api, jika Anda melihat api itu Anda harus memadamkannya. Sebelum memadamkannya, Anda harus mengidentifikasi dulu sumber api dari mana, sehingga Anda akan tahu bagaimana cara memadamkannya. Jika sumber api itu berasal dari kayu yang terbakar, kain yang terbakar, mungkin teman-teman bisa memadamkannya dengan air. Tapi jika api bersumber dari konsleting listrik, jangan sekali-sekali mencoba memadamkannya dengan menggunakan air. Jika kita tidak tahu, tidak paham bagaimana cara memadamkan api dari konsleting listrik, lebih baik mencari bantuan, mengabari atau menghubungi dosen atau staf yang ada di kampus agar api bisa ditanggulangi, agar pihak yang berwajib yang bisa memadamkan api bisa dipanggil ke kampus kita. Dan bagaimana jika api sudah besar dan kita masih di dalam gedung? Bagaimana cara mengevakuasi diri kita jika api sudah besar? Yang pertama jangan panik. Waspada harus, tapi jangan panik. Terus tidak disarankan untuk langsung berlari, ya. Jangan keluar dengan cara berlari. Keluar tuh jangan, karena lari itu bisa berpotensi menghambat evakuasi. Jika ada salah satu teman kita yang terjatuh, mungkin bisa terpijak-pijak karena semua berlari. Jadi jangan berlari. Berjalan dengan cepat, dahului teman kita yang dalam kondisi fisik yang tidak baik, dalam fisik yang lemah. Lebih baik teman kita itu harus didahului dulu sebelum kita keluar, biarkan mereka keluar duluan agar tidak menghambat jalur evakuasi. Jika Anda di lantai 2, turun lewat tangga secara teratur, tidak saling mendahului agar kegiatan evakuasi berjalan dengan baik. Seperti saya bilang tadi, dahulukan teman yang memiliki fisik lemah. Apabila sedang berada di kelas, jika hendak membuka pintu,
Rabalah pintu, rasakan terlebih dahulu pintunya untuk meyakinkan apakah di balik pintu ada api. Buka sedikit, setelah diraba, dirasakan, jika tidak ada rasa tidak ada api, buka sedikit perlahan-lahan. Jika tidak ada api, bisa keluar dengan berjalan dengan cepat. Apabila terperangkap dalam asap, apa yang harus dilakukan? Bernafaslah secara pendek-pendek untuk mencegah asap terhirup lebih banyak. Jadi bernafaslah dengan pendek-pendek melalui hidung. Bergeraklah dengan cara merangkak karena udara di bawah lebih dingin atau lebih sejuk. Apabila terpaksa harus menerobos asap, tahanlah nafas Anda lalu menerobos asap. Keluar dengan tangga melalui pintu, menuju halaman, berkumpul di tempat yang aman, serta melaporkan diri, nama, agar dicatat siapa saja yang telah keluar. Bagaimana jika gempa bumi? Bagaimana jika terjadi gempa bumi di kampus? Jawabannya sudah baik juga kemarin saya lihat. Ada yang bilang sembunyi di bawah kolong meja gitu kan, atau sembunyi di tempat yang aman dengan melindungi kepala, semua baik. Terus jangan panik juga, sama seperti tadi, keluar jika sudah memungkinkan untuk keluar, keluarlah dari gedung, tapi jangan berlari. Ingat, jangan berlari, berjalanlah dengan cepat. Jauhi perkakas atau furniture yang tinggi seperti rak buku dan perkakas, agar jika masih gempa bumi terjadi, perkakas atau lemari itu tidak jatuh menjatuhi Anda, ya, tidak menimpa Anda maksudnya ya. Berlindung di kolong meja, lindungi kepala Anda dengan tetap menjaga dalam posisi rendah. Jika sudah memungkinkan untuk keluar dari gedung, carilah pintu darurat dengan cara berjalan cepat. Berjalanlah dengan cepat, tidak berlari, melindungi kepala Anda dengan tas atau benda lain yang dapat melindungi kepala Anda. Jangan membawa atau memakai barang-barang yang dapat menyulitkan evakuasi. Berikan prioritas kepada teman-teman, dosen atau staf yang fisiknya lemah. Keluar dari tangga melalui pintu menuju halaman, berkumpul di tempat yang aman, serta mendaftarkan nama kepada koordinator agar namanya dicatat, agar diketahui siapa saja yang telah keluar. Apa yang menjadi sumber potensi menghambat kegiatan evakuasi? Teman-teman, ini ada kaitan dengan pertanyaan pertama tentang kesehatan. Ya. Kondisi badannya tidak sehat. Kenapa? Mungkin tidak teratur makan. Kenapa? Mungkin karena begadang. Ya. Kenapa? Karena tidak menjaga kebersihan, sakit, jadinya kondisi badan tidak sehat. Itu akan menghambat evakuasi. Tidak fokus. Teman-teman ada yang menjawab bahwa kalau sarapan itu bisa meningkatkan fokus, konsentrasi. Jadi tidak sarapan juga bisa menghambat evakuasi karena tidak fokus. Kepanikan yang tidak terkontrol itu juga menjadi salah satu menghambat kegiatan evakuasi. Tidak mengikuti instruksi evakuasi. Nanti misalnya ada evakuasi, mungkin ada dosen yang mengasih instruksi bagaimana cara evakuasi, menyuruh keluar, mengarahkan keluar, tapi mungkin ada kepanikan terlalu tinggi, akhirnya tidak mengikuti instruksi evakuasi, akhirnya kegiatan evakuasi bisa terhambat dan bisa merugikan Anda, apalagi merugikan orang lain. Menuruni tangga dengan berlari itulah salah satu yang bisa menghambat evakuasi jika ada teman-teman yang terjatuh karena menuruni tangga. Saling mendahului, ego tinggi, takut tertimpa atau bagaimana-mana, akhirnya terjatuh dari tangga, menimpa orang lain, itu akan menghambat evakuasi. Teman-teman, susunan kursi yang ada di kampus kita yang terlalu rapat-rapat itu, tidak ada jarak satu dengan yang lain, itu juga bisa menghambat evakuasi. Teman-teman yang duduk di baris depan mungkin bisa cepat untuk keluar dari gedung, tapi teman-teman yang mungkin duduk di tengah, mereka akan lebih kesulitan untuk keluar dari gedung karena mereka akan terhimpit oleh kursi-kursi yang lainnya. Dan itu juga salah satu dari menghambat kegiatan evakuasi. Mereka tidak akan bisa tiarap karena kursi yang terlalu rapat, kan?
Jadi nanti kita akan menyusun kursi kita ulang agar kursinya bisa eh, lebih aman lah jika terjadi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam atau yang lain-lainnya. Oke, yang di pertanyaan pertama itu kan saya bertanya tentang menurut Anda apakah budaya ketiga di kampus telah berjalan dengan baik. Banyak yang bilang belum berjalan dengan baik, ada yang bilang tidak berjalan dengan baik, tapi ada juga yang bilang sudah berjalan dengan baik. Teman-teman, budaya ketiga itu terbentuk dari diri kita sendiri, dari diri kita masing-masing. Budaya ketiga di kampus kita akan berjalan jika kita berdisiplin dan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Saya akan menambahkan rambu-rambu ketiga di kampus, dan saya harap kita bisa sadar dan peduli dengan kesehatan dan keselamatan kita. Dan keselamatan dan kesehatan kita akan berdampak pada kesehatan dan keselamatan orang lain. Jadi budaya ketiga kita di kampus kita akan terbentuk dari diri kita, dari pemahaman kita, dari kesadaran kita masing-masing. Itu saya teman-teman. Nanti saya akan video ini sebenarnya video kedua saya. Video yang pertama terlalu panjang. Saya coba ini menyingkatnya agar tidak terlalu makan waktu dan kuota teman-teman juga. Jadi nanti akan saya beri pertanyaan ulang terkait yang saya telah sosialisasikan. Jadi mohon dijawab kembali dan nanti dikirim kembali ke saya untuk mengetahui sejauh mana sih teman-teman sudah paham terkait sosialisasi setelah saya lakukan sosialisasi ini. Mungkin masih banyak kekurangan. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya lewat saya di WA saya. Nanti saya akan membalasnya, saya akan menjelaskannya ulang. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Kita sehat, selamat.